Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat dan hidayahnya sehingga di malam hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Masailul Jahiliyati allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara-perkara atau perangai-perangai jahiliyah yang diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan buku ini ditulis Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Baik, pada pertemuan yang lalu kita masih di pembahasan masalah ats-tsaniyah, masalah yang kedua, bahwa dari perangai yang dimiliki oleh orang-orang jahiliyah dahulu, kata Syekh, annahum mutafarriquna fi dinihi. Mereka adalah orang yang senang memecah belah agama mereka. Mereka adalah orang yang senang berselisih di dalam agama mereka. Sebagaimana disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran, sudah kita baca ya, beberapa ayat, diantaranya kullu hizbin bima ladaihim farihun. Ini tentang sifat mereka. Setiap kelompok merasa bangga terhadap kelompoknya masing-masing. Demikian pula di antara ayat yang Allah sebutkan tentang mereka, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih di dalam agama mereka, orang-orang yang memecah belah agama, lasta minhum fi syai', engkau wahai Nabi Muhammad tidak termasuk bahagian dari mereka. Ya, sisi pendalilannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa beliau bukan termasuk dari kalangan ahlul jahiliyah. Baik, itu beberapa dalilnya. Syekh banyak menyebutkan dari ayat-ayat Al-Quran. Kita lanjut dari keterangan Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Wa qawluhu, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, syi'a lasta minhum fi syai'. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat yang ke-159, sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka berkelompok-kelompok, engkau wahai Nabi Muhammad tidak termasuk bahagian dari mereka. Kata beliau, hadhihi bara'atun
minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Ini Allah berlepas diri dari orang-orang yang berpecah belah di dalam agama mereka dan berkelompok-kelompok. Li'anna al-matluba an yakuna ad-din wahidan. Karena yang diperintahkan ya kepada mereka bahwasanya agama itu adalah agama yang satu. Wa yakuna an-nasu jama'atan wahidatan 'ala ad-din. Yang diperintahkan oleh Allah supaya manusia itu bersatu bersatu padu di atas agama. Ya. Hadza huwa alladhi amara Allah bihi subhanahu wa ta'ala. Ya, justru inilah yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Faman kana kadzalika Rasul sallallahu alaihi wasallam yuwalihi. Iya. Maka siapa yang seperti itu keadaannya, mereka berada di atas persatuan di dalam agamanya, tidak berselisih, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi walinya, yang menjadi panutannya. Iya. Amma man farraqa dinahu wa baqiya 'ala an-niza' wa baqiya 'ala amri al-jahiliyyati Rasul sallallahu alaihi wasallam bari'un minhu. Adapun orang yang senang berselisih di dalam agama, ya, senantiasa berada di atas pertikaian, ya, maka ini perkara-perkara jahiliyah pada dirinya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berlepas diri darinya. Ini jelas ya, bahwa ya, ketika ada perselisihan ya yang terjadi di dalam agama ini, maka solusinya kita kembali kepada jalannya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, dan telah kita sebutkan hadis-hadis bahwa kita diperintah untuk bersatu di dalam agama, bukan artinya tidak ada perselisihan di dalam agama. Ya, ada perselisihan yang terjadi di tengah umat Islam, sebagaimana hadis yang telah kita bacakan. Sataftariqu ummati ala 73 firqah. Umatku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umatku itu akan berselisih, akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Ya, artinya ada perselisihan di kalangan umat Islam. Jelas ya, ada perselisihan. Nah, terus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir hadis itu menyebutkan, ya, bahkan diancam, semuanya diancam masuk ke dalam neraka kecuali satu. Ya, satu ini yang dijelaskan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Saya siapa yang mengikuti, ya, saya dan para sahabat. Ya, artinya apa? Orang yang selamat dari perpecahan, perselisihan di dalam agama adalah orang yang senantiasa komitmen, ya, berada di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para sahabatnya. Jelas ya? Baik. Kemudian di sini disebutkan, ya baqa an na'rifa haqiqatal ikhtilaf aw al-khilaf fil masail al-fiqhiyah. Sisa kata beliau, kita perlu mengetahui hakikat dari perselisihan itu. Ya. Fal khilafu waqi'un wa mawjudun al-an fi umuril fiqh. Ya, terjadi perselisihan di tengah umat Islam dalam masalah fikih. Ya, fahal hadza min al-ikhtilafil madmum? Apakah perselisihan yang seperti ini sifatnya tercela dalam masalah fikih, ya?
Kata Syekh, al-ikhtilafu ala qismain. Perselisihan itu ada dua bentuk. Bentuk yang pertama, al-ikhtilafu fid din kal-ikhtilafi fil ibadati wal aqidah. Perselisihan yang pertama adalah perselisihan di dalam masalah agama, di dalam masalah ibadah dan keyakinan. Iya, di dalam masalah akidah keyakinan. Wa hadza ikhtilafun madmumun muharram. Iya. Kalau ada perselisihan yang terjadi tentang masalah akidah, maka ini perselisihan yang sifatnya tercela dan diharamkan. Kenapa? Karena dalam urusan agama tidak boleh ada pendapat sendiri di situ. Hawa nafsu tidak boleh memutuskan sendiri kalau terkait tentang apa? Keyakinan. Jelas ya? Sesuatu yang sudah jelas terang-terang dalilnya, ya, ini haram. Ketika ada orang mengatakan, oh tidak, ini halal, bisa kita ambil. Tidak boleh kita katakan, oh kita ambil pendapatnya yang membolehkan. Tidak. Sebab perselisihan yang seperti itu, ya, sifatnya tercela dan diharamkan. Baik. Disebutkan di sini bahwa yang namanya akidah, yang namanya keyakinan, ya, terkait tentang akidah itu dia sesuatu yang sifatnya tauqifiyah, terbatas pada dalil. Artinya kalau ada dalilnya kita ambil, kalau tidak ada maka kita tolak. Ya, itu terkait tentang masalah al-aqidah. Yang kedua disebutkan oleh Syekh di sini, al-ikhtilafu fi ma lirra'yi fihi majal. Ya. Perselisihan yang memang di situ apa namanya? Boleh seseorang untuk mengutarakan pendapatnya. Ya. Aw ma huwa musrahun lil ijtihadi min masailil fiqh. Atau ada kebebasan, ya, untuk berijtihad di dalam masalah fikih. Seperti yang kemarin kita contohkan, ya, di dalam masalah sholat misalnya, yang mana yang duluan ketika orang iktidal kemudian mau turun dari sujudnya, yang mana yang didahulukan? Apakah yang didahulukan adalah apa namanya, tangan dulu atau kaki? Tangan atau lutut ketika sujud, ya, dari iktidal berdiri kemudian mau turun sujud, ya, yang mana yang didahulukan? Apakah kedua tangan atau kedua lutut? Nah, ini pembahasan fikih. Kalau misalnya ada orang si A, dia mengatakan, oh, yang duluan adalah tangan, si B mengatakan tidak, yang duluan adalah kedua lutut. Nah, ini yang seperti ini namanya apa? Perselisihan yang sifatnya tidak tercela. Kenapa? Sebab memang ada dalil yang Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal tersebut. Ya, bahkan disebutkan dalam riwayat di saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah tua, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mendahulukan dari apa namanya, dari kedua lututnya. Jelas, ya? Itu menunjukkan apa? Perselisihan yang seperti itu, ya, boleh orang memilih. Ya. Adapun misalnya terjadi perselisihan, ada yang mengatakan ini syirik, ini bukan syirik. Nah, ini padahal perkara-perkara yang jelas itu adalah kesyirikan, maka di situ tidak boleh dikatakan, oh, boleh ambil pendapat ini, boleh ambil pendapat yang ini. Ya, karena itu perselisihan yang berkaitan dengan akidah. Baik. Tentang atas agama Islam, ya, disebutkan oleh Syekh di sini beberapa ucapan dari
imam empat, dari imam madhab ya, dari Abu Hanifah, dari Imam Malik rahimahullah, dari Imam Asy-Syafi'i, dari Imam Ahmad. Ya, semua ucapan mereka ini ya menunjuk beliau menerangkan kepada kita tentang kewajiban seseorang itu bersatu di atas agama, tidak boleh berselisih, dan persatuan itu harus dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah rahimahullah, nama beliau An-Nu'man ibn Thabit Abu Hanifah. Beliau berkata, "Idza jaa al-haditsu 'ani Rasul sallallahu alaihi wasallam fa'ala ar-ra'si wal 'ain." Apabila datang sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka fa'ala ar-ra'si wal 'ain. Ya, maksudnya wajib untuk kita menerimanya. Ya, wajib kita mengikutinya dan wajib kita mengamalkannya. Kalau ada hadis dari Nabi SAW. Wa idza jaa al-haditsu 'ani sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'ala ar-ra'si wal 'ain. Apabila datang sebuah hadis dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita wajib ya mengambil ataupun mengamalkan dari hadis tersebut. Ya. Ini dari para sahabat. Kenapa kita wajib mengambil? Karena para sahabat itu mereka adalah orang yang berguru langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebutkan di dalam Al-Qur'an ya, bagaimana pujian Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ya, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin. Ya. Wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan. Orang-orang yang terdahulu lagi pertama dari kalangan muhajirin dan ansar. Sebutkan di akhir ayat, radhiyallahu anhum wa radwan. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Iya, itu rekomendasi langsung dari Allah Subhanahu wa taala terkait tentang para sahabat Nabi SAW. Iya. Jelas ya? Makanya sepakat para ulama Islam ya, tidak ada perselisihan bahwasanya siapa yang mencela para sahabat maka itu dia bukan dari Islam. Ya. Sepakat kaum muslimin tentang tidak bolehnya mencela dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umum. Ya. Makanya orang-orang Syiah, Rafidhah, ya, mereka ya adalah orang yang merusak Islam dari dalam, dari mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka hanya memuji sebahagian dari sahabat Nabi sallallahu dari kalangan ahlul bait saja. Selain dari ahlul bait, ya, sebagian mereka kafirkan para sahabat Nabi sallallahu. Bukan akidah umat Islam dari kalangan Syiah Rafidhah. Taib. Kalau datang hadis dari sahabat Rasulullah SAW, maka kita wajib mengambilnya. Wa idza jaa al-haditsu 'anit tabi'in fa nahnu rijalun wa hum. Kemudian ucapan Imam Malik rahimahullahu taala, kata beliau, kulluna raddun wa mardudun alaihi illa sahibu hadzal qabr. Kata beliau rahimahullah, setiap dari kita ini itu bisa diambil dan ditolak ucapannya, ya, kecuali pemilik kuburan ini, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jelas ya. Jadi setiap orang yang berucap itu bisa diambil dan bisa ditolak ucapannya, kecuali pemilik kuburan ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan bahwa Imam Malik berucap ucapan ini pada saat beliau ya sedang berada di sisi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
dan ini memang betul, ya. Selain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada yang maksum. Tidak ada yang dikatakan dia mutlak, dia memiliki kebenaran. Tidak mutlak dikatakan dia salah terus. Itu kalau manusia biasa. Kadang salah, kadang benar. Ya, artinya apa? Bisa diambil ucapannya, bisa ditolak. Tapi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, yang keluar dari ucapan beliau itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalau kita menolak sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW, itu sama saja kita menolak apa? Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beriman itu ketika datang perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, mereka hanya mengatakan apa? Sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Cuma itu saja. Ya. Beda kalau orang-orang kafir, orang-orang munafikin, orang-orang Yahudi dan Nasara. Ketika datang sebuah perintah dari Rasul SAW, dari Allah Subhanahu wa taala, mereka katakan apa? Sami'na wa asayna. Kami mendengar tapi kami bermaksiat. Ya, kami mendengar tapi kami bermaksiat. Artinya dia dengar dari apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka tidak mau mengamalkan. Ya, mereka tolak apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Kemudian di antara ucapan Imam Malik rahimahullah taala sangat berharga, kata beliau, la yasluhu akhiru hadhihi al-ummati illa ma aslaha awwaluha. Ya, tidak akan baik akhir keadaan umat ini, ya, kecuali apa yang memperbaiki generasi pertamanya. Perhatikan, kata beliau rahimahullah, akhir umat ini, ya, umat Islam, akhir umat Islam itu tidak akan baik kecuali apa yang memperbaiki generasi awalnya. Ya. Apa yang memperbaiki generasi awal dari umat Islam? Kata beliau, Al-Quran dan Sunnah. Ya, artinya apa? Kalau saja seandainya semua umat Islam, semua manusia kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, maka umat Islam akan bersatu di atasnya. Ya, umat Islam akan bersatu di atasnya. Ya, di dalam agamanya, di dalam Islam itu sendiri, kalau mereka tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian kata Imam Syafi'i rahimahullah, imam yang ketiga, ajma'al muslimuna ala anna man istabanat lahu sunnatu aw sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yakun lahu ayyada ahadi qawli ahad. Kata beliau, sepakat kaum muslimin bahwa siapa yang terang baginya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang hadis kepadanya, jelas-jelas itu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak boleh mengambil ucapan si fulan dan si Allah. Artinya dia wajib mengikuti ucapan Rasulullah SAW dan menolak semua ucapan yang datang. Ini menunjukkan apa? Seseorang itu tidak boleh taklid. Tidak boleh apa? Tidak boleh taklid, tidak boleh ikut-ikutan kepada guru khusus. Ya. Misalnya ada guru yang dia menyelisihi ajaran Rasulullah SAW, tidak boleh kita ambil ucapannya. Bahkan Imam Syafi'i juga berkata apa? Idza khalafa qawli qaulur Rasul sallallahu alaihi wasallam fadribu bi qawli ardul haid. Iya. Kata Imam Syafi'i, apabila ada ucapanku, ya. Ini Imam Syafi'i, ya.
Indonesia itu, penduduk Indonesia dikenal dengan mazhab Syafi'iyah. Iya, berfikih dengan mazhabnya Imam Syafi'i. Apa kata Syafi'i? Apabila ada ucapanku yang menyelisihi ucapan Rasulullah SAW, maka ucapanku ini lempar ke tembok. Artinya jangan ambil. Ya, ambil sabda Rasulullah SAW dan lempar ucapanku ke tembok. Jangan diambil. Ini nas dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Bahkan beliau Asy-Syafi'i mengatakan apa? Idza shahhal hadits telah sahih, maka itulah mazhab. Itulah mazhab. Baik. Ini ucapan-ucapan dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kemudian terakhir ucapan dari Imam Ahmad rahimahullah tentang kewajiban seseorang itu mengikuti jalannya Rasulullah SAW, tidak boleh mengambil jalan yang lain. Kata Imam Ahmad rahimahullah, ajibtu liqaumin araful isnada wa sihhatahu yadhhabuna ila ra'yi Sufyan. Allah Ta'ala yaqul falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum 'adzabun alim. Ya, kata Imam Ahmad, saya merasa heran dengan sekelompok manusia yang mereka mengetahui sanad dan kebenaran sebuah hadis. Ya, jadi orang itu dulu dia berbicara tentang hadis Nabi SAW itu punya sanad periwayatan. Kata Imam Ahmad, saya heran kepada orang-orang yang belajar tentang hadis Nabi SAW, tapi mereka lebih memilih pendapatnya Sufyan. Ya, Sufyan di sini Sufyan ibn Uyainah, ya, salah seorang ulama terkenal di masanya. Artinya apa? Dia sudah tahu itu hadis dari Nabi SAW, tapi lebih mengambil ucapan gurunya. Ya, saya heran terhadap orang yang seperti ini, kata Imam Ahmad. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri." Hendaknya orang-orang yang menyelisihi perintahku, orang-orang yang keluar dari jalanku, mereka berhati-hati akan ditimpakan kepada mereka fitnah atau ditimpakan kepada mereka siksaan yang sangat pedih. Ini ancamannya dari Allah Subhanahu wa taala tentang tidak bolehnya seseorang itu menyelisihi dari perintah Allah Subhanahu wa taala dan dari perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika Al-Qur'an memerintahkan kita untuk begini, kita wajib melakukannya. Ketika Al-Qur'an melarang kita, kita wajib meninggalkannya. Ya. Makanya sudah pernah saya sebutkan bahwa orang yang punya perhatian terhadap agama, orang yang belajar agama, itu adalah orang yang paling nikmat kehidupannya di atas muka bumi. Ya, walaupun dilihat dari sisi dunianya dia hidup pas-pasan, tapi kalau dia jaga kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berusaha mengerjakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangannya, itu adalah orang yang paling bahagia. Ya, makanya sebagian as-salaf mengatakan apa? Wa kullu kasrin fa inna ad-dina yajbar. Segala sesuatu yang rusak, ya. Lihat saja apa yang rusak, apa yang merusak generasi kita saat ini. Misalnya ya, dari anak-anak muda ada yang menjadi begal, ada yang menjadi perampok, mencuri, minum khamar, main perempuan. Segala sesuatu yang rusak, ya, setiap orang yang rusak dalam hidup ini itu artinya memang agamanya bermasalah. Jelas ya? Wa ma bi kasri qanati dini jubron. Iya. Segala yang rusak agama yang bisa memperbaiki. Tapi kalau agama yang sudah rusak, tidak ada sesuatu yang bisa memperbaiki dari agama. Iya. Maka seseorang harus punya perhatian terhadap agamanya. Islam ini datang dengan menyempurnakan akhlak yang mulia. Ya, kata Nabi SAW,
innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya saya diutus di atas muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Itu tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, menyempurnakan akhlak yang mulia. Ya, kalau kita berbicara, ini akan disebutkan di dalam kitab ini ya. Kita berbicara sebelum datangnya Islam. Ya. Bagaimana bejatnya itu masa hidup di orang-orang sebelum datangnya Islam. Bahkan salah satu contoh yang disebutkan dalam Al-Quran, sebelum datangnya Islam, kaum wanita itu adalah kaum yang sangat dihinakan oleh mereka. Kaum wanita, bayangkan. Itu di masa jahiliyah dahulu, sebelum datangnya Islam. Bagaimana kaum wanita dihinakan? Disebutkan dalam surah An-Nahl, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan. Orang-orang jahiliyah terdahulu itu, ya, apabila istri mereka diberi kabar akan kelahiran anak, jadi sudah tahu akan lahir anak perempuan, dhalla wajhuhu muswaddan, mukanya itu menghitam, saking tidak senangnya dengan anak perempuan. Iya. Wa huwa dhalim, dalam keadaan mereka tidak senang, mereka marah. Sehingga apa yang terjadi disebutkan dalam ayat, yatawara minal qawmi min su'i ma busyira ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Hanya dua kemungkinan. Anak yang lahir ini, anak perempuan ini di masa jahiliyah, dia harus pelihara hidup-hidup, atau paling tidak dia harus kubur hidup-hidup anak perempuan itu, karena mereka tidak suka. Maka datang Islam, diutus Rasulullah SAW kepada mereka, menyelisihi dari perbuatan bejat mereka. Maka Islam datang dengan apa? Memuliakan perempuan. Ya, diperintah mereka untuk berhijab, untuk menutup aurat mereka. Kenapa? Supaya mereka terjaga dari apa? Pelecehan-pelecehan. Itu Islam. Jelas ya? Perempuan, mereka dijaga di dalam Islam ini. Ya, makanya di dalam dalam ayat Al-Quran tentang masalah pernikahan, ya, ketika seorang misalnya laki-laki sudah mengatakan saya terima nikahnya si fulana, Allah katakan wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha, kalian itu telah mengambil perjanjian yang sangat besar kepada mereka. Artinya apa? Kalian ini betul-betul diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga mereka, karena mereka dahulunya adalah orang yang tertindas. Iya, itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin kita sering mendengarkan akad nikah. Kalau bahasa Arab mereka katakan qabiltu nikahaha, saya terima nikahnya si fulana. Maka itu artinya kita bertanggung jawab penuh untuk mempertanggungjawabkan mereka. Dan ingat, tugas seorang lelaki untuk keluarga mereka, tugasnya bukan hanya sekedar mencari nafkah. Iya. Kalau dibilang mencari nafkah, ya mungkin orang tuanya sebelum dia menikahkan kepada Anda, mereka juga dinafkahi. Kamu gitu. Tapi tugas yang paling pokok seorang suami kepada istri dan anak-anaknya, supaya mereka bisa menggandeng anak-anak dan istrinya masuk ke dalam surga, terbebas dari neraka. Itu yang paling pokok. Itu yang Allah inginkan dari kita sebagai seorang suami, sebagai bentuk penjagaan mereka, penjagaan Islam terhadap kaum wanita. Iya. Kasus lain misalnya, iya, sebelum datangnya Islam, ya, ada dua suku bangsa Arab yang dikenal besar, ya, suku Aus dan Khazraj.
Ini disebutkan di dalam sejarah sebelum datangnya Islam, suku Aus dan Khazraj ini di antara mereka ada yang hubungan keluarga dari sisi nasab. Di antara mereka ada yang bersaudara. Tapi subhanallah, suku Aus dan Khazraj ini disebutkan mereka berperang itu selama 100 tahun lebih. Terjadi pertumpahan darah. Itu tidak pernah berhenti, terus berperang. Ya, sebab memang orang Arab itu dikenal dengan apa? Darah yang panas. Ya. Sedikit-sedikit apa? Perang, sedikit-sedikit perang. Ya, kalau istilahnya orang Makassar apa? Ya, Pak Bambangan ya. Ya. Kalau ditambah lagi Pak Bambangan Natolo, ya, lebih bahaya lagi. Baik, itu bahasa Arab dahulu seperti itu. Jadi dikenal dalam sejarah orang yang paling lama berperang. Iya. Ketika datang Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, mereka bersatu di atas agama Islam. Makanya disebutkan dalam ayat, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum." Ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kalian ketika dahulunya kalian bermusuh-musuhan. Mereka dia yang disinggung. Ya. Ingat, ya. Nikmat Allah, nikmat Islam kepada kalian ketika kalian dulunya itu bermusuh-musuhan. Fa'alafa baina qulubikum. Allah satukan hati kalian. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kalian pun menjadi bersaudara disebabkan karena nikmat Allah. Kata para ulama, nikmat Allah itulah Islam. Subhanallah, mereka bermusuhan ratusan tahun berperang, tiba-tiba menjadi apa? Bersatu. Apa yang menyatukan mereka? Ya, keyakinan, akidah, itulah Islam. Iya, itulah apa? Itulah Islam. Muncullah sahabat yang disebut dengan apa? Muhajirin dan Ansor. Iya. Sahabat Muhajirin dan Ansor, sebagian dari mereka itulah dari apa? Suku Aus dan Khazraj yang dulu mereka berperang. Ketika datang Nabi SAW, bersatu mereka. Ya, bersatu mereka. Bahkan kaum Muhajirin dan kaum Ansor, mereka ini adalah orang-orang yang disebutkan namanya di dalam Al-Quran, mendapatkan tazkiyah langsung dari Allah, radhiyallahu anhu wa radha. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Apa yang membuat ridho Allah kepada mereka? Nikmat Islam. Jelas ya? Ini menerangkan kepada kita bahwa orang yang komitmen berada di atas agama, memperbaiki hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, pasti dia akan mendapatkan kebahagiaan di dalam hidupnya. Ya, pasti akan mendapatkan kebahagiaan di dalam hidupnya. Ya, makanya kita perhatikan, ya, dari hidup kita di dunia ini, ya, orang-orang yang punya perhatian terhadap agama, hidupnya akan tenang. Ya. Beda halnya dengan orang-orang yang tidak mau mengurus tentang kehidupan akhirat, orang-orang yang hanya sibuknya dengan dunia. Ya. Jangankan perkara-perkara yang sifatnya sampingan, terkadang seseorang dalam masalah sholat saja, ya, mereka tidak sholat, padahal mengaku dirinya Islam. Ya. Ketika kita tidak memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu tanda kesengsaraan bagi kita. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling dari zikri, mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Itu Allah pastikan dalam Al-Qur'an. Ya. Ketika lupa kepada Allah, Allah pun lupa kepada kita. Ya. Falamma nasu ma dzukiru bi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Ketika mereka sudah melupakan peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? Fatahna abwaaba kulli syai'. Kami akan bukakan kepada mereka pintu segala sesuatu. Ya. Ini ayat di surah Al-An'am, ya. Ya. Siapa
Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak peduli tentang Allah, kata Allah, kami akan bukakan segala sesuatu. Ya, dari sisi dunia lancar. Ya, makanya jangan keheran kalau ada orang-orang yang dia tidak dekat kepada Allah, jauh dari Allah, tapi kenapa rezekinya semakin apa? Semakin lancar, bisnisnya semakin naik, terus berkembang. Itu Allah jamin dalam Al-Quran. Ya. Siapa yang lupa kepada Allah, kami akan bukakan pintu segala sesuatu. Iya. Hatta idza farihu bima utu, sampai ketika mereka bergembira terhadap apa yang diberi. Dia sudah punya mobil, sudah punya rumah, semuanya diberikan oleh Allah. Jelas ya? Allah katakan kalau mereka sudah bergembira, tunggu. Akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Ya, mereka nantinya akan apa? Disiksa secara tiba-tiba, dan ketahuilah mereka itulah orang-orang yang sebenarnya merugi. Itu yang disebut di dalam agama kita dengan apa? Istidraj. Istidraj ini adalah penyakit yang sangat berbahaya. Istidraj itu artinya orang yang berada di atas nikmat padahal dia berada di atas maksiat. Itu istidraj namanya. Orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tapi rezekinya semakin berkembang, itu istidraj. Makanya sebagian sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kaya raya di waktu itu, di antaranya misalnya Mus'ab ibn Umair dan selainnya dari sahabat Nabi, terkadang mereka menangis, ya, melihat dari kekayaan dan harta benda yang mereka miliki. Kenapa mereka menangis? Ya, kalau keumuman orang kan, kalau banyak hartanya bukan menangis, justru apa? Bergembira. Kalau mereka pada saat tidak, justru mereka kadang menangis. Apa mereka katakan? Saya khawatir jangan sampai ini adalah apa namanya, kenikmatan yang disegerakan di dunia dan saya tidak akan mendapatkannya lagi di akhirat. Itu mereka tanamkan di dalam hati-hati mereka. Kalau mereka mendapatkan nikmat, mendapatkan kebaikan, mereka katakan apa? Oh, jangan sampai ini nikmat yang disegerakan di dunia ini dan saya tidak mendapatkannya lagi di mana? Di akhirat. Iya. Itu yang mereka pahami tentang apa? Nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka paham di dunia ini memang surga bagi siapa? Orang-orang kafir, orang-orang yang tidak taat kepada Allah, surganya. Kan Nabi mengatakan, ya kan? Iya. Apa namanya? Ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini adalah penjara bagi orang-orang yang beriman. Iya. Orang beriman, dunia ini adalah penjara kita. Iya. Bagaimanapun kenikmatan yang dia dapatkan dalam hidup ini, ketahuilah dunia ini adalah penjara. Iya. Sebab apapun yang kita dapatkan dari kenikmatan itu pasti ada juga kesusahannya, ada susah payah di dunia ini. Iya, wa jannatul lil kafir. Dunia ini surga, ya, bagi orang-orang kafir. Jelas kan? Surga, penjara bagi orang yang beriman, dan surga bagi orang-orang yang kafir. Iya, makanya kata para ulama, bagi orang yang beriman, hidup di dunia ini tidak ada kebebasan. Ada orang mengatakan bahwa kita hidup bebas di dunia, tidak ada yang bebas. Orang beriman itu tidak bebas dalam hidup ini. Kenapa? Karena dia sedang di penjara. Kalau dia bersabar di dalam penjara, dalam artian sabar melakukan ketaatan, sabar meninggalkan larangan, itu akan mendapatkan nanti apa? Surga di akhir. Tapi kalau tidak sabar di dunia ini, ya, maunya bersenang-senang, mau apa namanya, maunya tidak ada kewajiban, ya, hidupnya ya, semuanya saja, maka ini artinya orang yang sudah merasakan surga dunia, jangan sampai di akhirat nanti dia sudah tidak mendapatkan lagi apa? Surga di akhirat. Ya, maka hendaknya setiap dari kita memperbaiki, ya, memperhatikan dari keadaan-keadaan kita hidup di atas muka bumi ini. Baik, mungkin apa namanya ini apa namanya terkait tentang
pelajaran kita baca di malam hari ini. Insyaallah taala di pertemuan yang akan datang kita akan masuk di masalah tsalitsah, pembahasan yang ketiga dari masail al-jahiliyah. Baik, Allah taala subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka